akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana. Dan biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin. Saudara, beberapa waktu terakhir ini kita sedang belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini yang kitab Habakuk 2 katakan. Orang benar. The just shall live by his faith. Saudaraku, orang benar akan hidup oleh percaya. Saudara, dalam hidup ini, saudara akan diperhadapkan kepada dua pilihan. Entah saudara hidup oleh percayamu kepada Tuhan, atau saudara hidup oleh ketakutan. Sebab satu kali, salah satu dari dua hal ini, you will not get confused. Saudara nggak akan bisa kecampur aduk. Saudara akan pilih tanpa sadar, entah hidup dengan percayamu, atau saudara hidup dalam ketakutan. Nah, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan bahwa gereja ini, setiap saudara harus hidup di dalam percayamu kepada Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu terakhir kita sudah belajar dari hidup seorang anak Yakub namanya Isakar. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang lain. Saudaraku, sebelumnya saya ingin menuntun saudara untuk melihat atau memperhatikan perjalanan hidup orang Israel. Ya. Ketika Israel sebagai bangsa pertama kali muncul, mereka berada di tanah Goshen di Mesir. 430 tahun Alkitab mencatat mereka ada di tanah Mesir. Mereka diperbudak, mereka disesah, dipaksa kerja rodi. Kalau boleh saya katakan, tanah Mesir itu seperti the land of misery. Satu tanah yang penuh penderitaan sebagai budak, 430 tahun di sana. Kemudian atas kasih karunia Tuhan, bangsa itu dibawa keluar dengan tangan Tuhan sendiri menuntun mereka. Keluar dan mereka masuk ke padang gurun. Di padang gurun mereka berputar-putar selama 40 tahun. Saudaraku, di padang gurun itu semuanya serba terbatas. Kalau boleh saya katakan ini seperti the land of enough. Tanah yang sekedar cukup saja. Makan sekedar cukup, minum sekedar cukup, pakaian sekedar cukup. Semuanya hanya cukup untuk dinikmati sehari-hari. Tuhan berperkara kepada bangsa ini. Kemudian setelah 40 tahun Tuhan bawa masuk mereka ke dalam tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya, the land of plenty, semuanya serba berkelimpahan. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekalipun, kita pun akan dituntun menuju proses seperti ini. Nah, saya ingin saudara betul-betul memperhatikan bagaimana cara Tuhan menuntun gerejanya untuk masuk. Tapi saya ingin sampaikan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, sama seperti orang Israel. Mereka berputar-putar 40 tahun di tanah padang gurun. Dan sebagian besar mereka mati di situ. Mereka tidak pernah mencapai yang namanya the promised land atau tanah perjanjian. Nah, hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh. Ketika kita melihat perjalanan ini bukan tentang mereka. It's about me. Tentang saudara dan tentang saya. Karena firman Tuhan itu relevan buat hidup kita hari ini. Nah, saudaraku, buka hatimu sungguh-sungguh dan selalu memiliki sikap hati. Apa yang Tuhan ingin bicara tentang saya. Supaya saudara dan saya terus dibangun dalam rencana Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Bilangan 13, pada waktu Israel, sebelumnya saya ingin ajak saudara untuk melihat. Perhatikan Keluaran 19 ayat yang pertama saja. Dengan cepat, silakan. Keluaran 19 ayat yang pertama, judul perikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat yang pertama, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Saudara lihat, pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuntun mereka sampai ke kaki Gunung Sinai. Itu adalah perhentian pertama. Karena tujuannya untuk menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Saudaraku, itu terjadi pada bulan ketiga. Lalu orang-orang Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Kita tahu semuanya apa yang terjadi. Musa naik ke Gunung Sinai dan dia menerima 2 loh batu. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah patung dan sebagainya.
Kemudian beberapa perkara terjadi di kaki Gunung Sinai. Saudaraku, sampai peristiwa itu berlarut-larut, mereka berkemah di situ sekian lama. Kemudian ada sesuatu yang Tuhan tuntun kepada mereka. Lihat, Bilangan 10, perhatikan ayat 11 dan 12. Bilangan 10 ayat 11 sampai 12 demikian firman Tuhan. Judul perikop, berangkat dari Gunung Sinai. Ayat yang ke-11, pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Saudara lihat, dari Gunung Sinai, di padang gurun Sinai, kemudian untuk pertama kalinya tiang awan itu naik. Itu terjadi pada tahun kedua, bulan yang kedua. Ketika tiang awan itu naik, lalu Israel mengikuti Tuhan berjalan, menuntun mereka. Dan kemudian Tuhan bawa mereka ke satu tempat di wilayah Paran, di padang gurun Paran. Nah, di situ sesuatu terjadi. Nah, saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara hal ini. Saudaraku, ini terjadi pada tahun kedua, bulan yang kedua. Kemudian kitab Bilangan menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 utusan, 12 pengintai, untuk melihat apa yang terjadi di tanah perjanjian. Itu pada tahun kedua, bulan yang kedua. Saudara bisa bayangkan, sejak pertama kali, sejak semula, Tuhan tidak pernah merencanakan untuk Israel berputar-putar 40 tahun. Sebab saya ingin sampaikan bahwa pada waktu itu, bahkan pada tahun yang kedua sekalipun, Tuhan sudah menyuruh Musa untuk mengirim pengintai. Tidak masuk akal sama sekali. Kalau Tuhan menyuruh pengintai itu mengintai pada tahun kedua, hanya untuk menduduki tempat itu 38 tahun kemudian, yaitu setelah lewat 40 tahun. Saudaraku, kalau itu terjadi, banyak hal akan berubah. Tanah yang akan diintai itu akan berubah, kekuatan mereka akan berubah, semuanya akan berubah. Kenapa Tuhan harus utus para pengintai di tahun kedua, bulan yang kedua? Karena sejak semula tujuan Tuhan pada waktu itulah, apabila seandainya saja mereka mempunyai satu niat hati yang benar, satu perkara yang benar, mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian pada waktu itu. Hanya dibutuhkan 40 hari untuk mengintai. Alkitab mencatat seperti itu. Setelah pulang dari pengintaian, mereka memberi laporan kepada Musa. Lalu sesuatu terjadi. Dan Tuhan marah luar biasa. Nah, ini yang kita akan lihat hari ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ternyata sekalipun Tuhan mempunyai rencana untuk memberkati mereka, untuk menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian pada tahun yang kedua. Tetapi kedegilan hati mereka, kebusukan hati mereka, yang membiarkan itu terjadi. Akibatnya, Tuhan tuntun mereka berputar-putar 40 tahun. Dihabiskan waktu hanya sekedar untuk berputar-putar. Dan sebagian besar mereka tidak pernah mencapai tujuan Tuhan. Saya ingin sampaikan dua hal. Saudara simak betul-betul perkara ini. Ketika Tuhan berkehendak untuk memberkati saudara. Ketika Tuhan berkehendak untuk menuntun saudara kepada tujuan Tuhan ke tanah perjanjian yang Tuhan tetapkan bagi hidupmu. Ketika hatimu begitu degilnya, ketika engkau memberontak terhadap Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan akan biarkan engkau berjalan. Tuhan akan biarkan engkau melanglang buana. Bahkan sampai 38 tahun. Kau habiskan waktu untuk melanglang buana dan berputar-putar. Sampai kemudian kau siap untuk masuk. It's up to you, up to me. Terserah saudara dan terserah saya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau saudara terus membuang-buang waktu untuk berputar-putar, akibatnya sebagian besar bangsa itu tidak pernah masuk dan menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Itu hal yang pertama. Kalau itu terjadi dahulu, itu pun terjadi hari ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan membuang-buang waktu, padahal tujuan Tuhan sudah ditetapkan. Tapi karena kedegilan hati kita sendiri, kita terus berputar-putar, mengurusi urusan yang gak penting sama sekali. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau Tuhan mempunyai tujuan dalam hidupmu, sekarang saya ingin sampaikan begini. Ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam penderitaan, dalam menghadapi sakit penyakit, atau apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini,
Apa yang saudara inginkan? Semua manusia yang punya akal sehat pasti akan berpikir begini. Saya ingin mujizat. Saya ingin berkat Tuhan. Kalau saya kekurangan, saya ingin diberkati dengan kelimpahan. Kalau saya sakit, saya ingin diberkati dengan kesembuhan. Kalau saya mengalami jalan buntu, saya ingin diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Semua kita akan berpikir seperti itu. Itu kepentingan kita. Tapi kepentingan Tuhan adalah supaya karaktermu bertumbuh. Ketika Tuhan tuntun saudara dan saya menuju kepada tujuan Tuhan. Dalam prosesnya, ketika karaktermu tidak bersedia untuk bertumbuh, maka engkau akan berputar-putar. Dan pada waktu mereka berputar-putar, Tuhan akan tuntun kau ke tempat yang sama seperti itu lagi. Saudara lihat, nanti dalam sejarah saudara akan perhatikan. Bagaimana Israel untuk pertama kalinya di bilangan 13, bilangan 14. Mereka dituntun Tuhan sampai ke tempat yang namanya Kades Barnea. Kemudian mereka memberontak terhadap Tuhan. Tuhan biarkan mereka melanglang buana. Setelah itu pada zaman Yosua, ketika Yosua membawa bangsa Israel keluar, Yosua mulai mengalahkan bangsa-bangsa di tempat itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat gini, Yosua mengalahkan dari Goshen sampai ke Kades Barnea. Tuhan tuntun lagi Israel sampai ke Kades Barnea. Kenapa? Karena dahulu mereka gagal di situ. Tuhan tuntun kembali mereka ke tempat yang sama. Saudaraku, saya nggak mengerti di mana saudara terjegal. Apakah dalam kerakusan saudara terjegal? Apakah dalam perzinahan saudara terjegal? Apakah dalam ketamakan atau kedegilan hatimu atau kesombongan? Apapun karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak cepat-cepat mengatasi ini, karena kepentingan Tuhan adalah memurnikan karakter-karakter yang tidak berkenan. Tuhan akan tuntun saudara kembali sampai kau membereskan perkara-perkara itu. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari satu peristiwa atau satu pribadi yang namanya Kaleb. Saudaraku, ada 12 pengintai yang diutus oleh Tuhan melalui Musa. 12 pengintai ini satu dari setiap suku yang Tuhan pilih. Dan salah satunya adalah Kaleb bin Yefune, orang Yehuda. Saudaraku, dia adalah satu dari 12 pengintai yang mungkin kita kurang memperhatikan pribadi ini. Dia diutus oleh Musa, dan Musa memberikan serentetan job description, apa yang harus dikerjakan oleh para pengintai ini. Lihat, bilangan 13, perhatikan mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Bilangan 13, ayat yang ke-17 sampai 20 demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Amin. Saudaraku, ini adalah serentetan pekerjaan, tugas yang harus dikerjakan oleh 12 pengintai. 12 pengintai itu diberikan arahan oleh Musa. Ini yang kalian harus lakukan. Intai tempat itu. Apakah tanahnya baik atau buruk? Apakah orang-orangnya kuat atau lemah? Apakah ada hasil-hasil perkebunan di tanah itu atau tidak? Apakah tanah itu gemuk atau tandus gersang? Semuanya diberikan secara spesifik oleh Musa. Dan itulah yang harus dikerjakan oleh 12 pengintai. Saudaraku, kemudian mereka pergi ke sana. Mereka mengintai apa yang mereka lihat di tanah perjanjian. Pada waktu mereka melihat itu, saudara perhatikan ayat 22. Mereka berjalan melalui tanah Negev, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Saudaraku,
Mereka melihat perkara-perkara yang luar biasa dari tanah perjanjian. Mereka lihat buah anggur. Saudara tahu, kalau saudara belum pernah melihat pohon anggur, saudara nanti pulang, saudara mampir ke Bet Shalom. Ada satu perkebunan anggur vineyard namanya Bet Kana. Saudara lihat, ada beberapa yang sudah mulai berbuah, ada yang sudah mulai dipanen. Saudaraku, saudara lihat, saudara ambil satu tandan buah anggur. Saudara bisa pegang satu tandan buah anggur dengan 2 jari, begini. Tapi orang Israel ketika mereka melihat dan menikmati tanah perjanjian pada waktu itu, satu tandan buah anggur itu dipikul 2 orang. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya kemakmuran dan kesuburan tanah itu. Sampai hari ini sesuatu yang luar biasa yang Alkitab katakan tentang apa yang dilihat oleh 12 pengintai. Betul-betul berlimpah. Semua mereka melihat. 12 orang ini 12 yang melihat. Mereka melihat tantangan, tapi mereka juga melihat kemurahan Tuhan. Satu kemakmuran yang luar biasa. Bahkan mereka mencicipi buah anggur itu. Mereka bawa kepada Musa. Saudaraku, sekalipun saudara melihat hal baik, belum tentu mulutmu akan berkata baik. Perhatikan perkataan saya. Sekalipun kau menyaksikan hal baik, sekalipun kau mengalami hal baik, belum tentu mulutmu akan berkata hal baik. Ini manusia. 12 orang pengintai, 10 berkata busuk, hanya 2 yang berkata baik. Lalu yang 10 ini mempengaruhi satu bangsa. Dan bangsa itu mulai mengata-ngatai Musa, mulai geram terhadap Musa. Bahkan tidak sedikit mereka yang mulai mengambil batu, ingin merajam Musa hari itu. Karena mereka begitu kecewanya terhadap kepemimpinan Musa. Ini hal biasa, saudaraku. Ketika saudara dalam keadaan ketakutan atau cemas atau terjepit, hal pertama yang manusia sering lakukan adalah menyalahkan orang lain. Ini gara-gara ini gara-gara itu dan sebagainya. Ini manusiawi. Ini membuktikan betapa kerdilnya karaktermu. Anak-anak selalu berkata begini, ini gara-gara papa nih, ini gara-gara mama, ini gara-gara temanku, ini begini dan sebagainya. Ini kanak-kanak. Saudaraku, tanah perjanjian itu untuk orang dewasa. Kalau saudara mau bertumbuh, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa Tuhan lebih peduli melihat karaktermu bertumbuh daripada sekedar engkau menerima kelegaan. Kalau engkau tidak bersedia untuk bertumbuh secara karakter, tanah perjanjian itu tidak akan pernah terlihat atau dinikmati. Saudaraku, ini yang terjadi bagi bangsa Israel. 10 orang mengata-ngatai, mempunyai kabar busuk, hanya 2 orang yang melihat sesuatu yang baik. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu perkara. Kenapa Kaleb bisa mempunyai sesuatu yang positif untuk dibicarakan? Kalau kita melihat kembali kepada Bilangan 13, ketika Musa memberikan berbagai-bagai perintah ataupun job description kepada 12 pengintai ini. Sama seperti kita mempunyai tugas-tugas setiap hari. Wah, saya harus kerjakan ini, saya harus kerjakan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita sibuk dengan semua perkara-perkara itu. Sampai kita lupa sesuatu yang kecil, sederhana, tersimpan di dalam tugas-tugas sehari-hari. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali ke Bilangan 13. Perhatikan ayat yang ke-20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Di tengah-tengah semua kesibukan, semua beban tugas yang harus dikerjakan oleh 12 pengintai, Musa berkata begini, tabahkanlah hatimu. Ada sesuatu tugas yang sangat sederhana, ini diabaikan oleh 10 pengintai. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan kebenaran ini. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Roh memang penurut, kata Tuhan Yesus. Tetapi tubuh ini lemah. Kenapa tubuh lemah? Karena dipengaruhi oleh jiwa. Kita kemana-mana dipengaruhi, dituntun oleh jiwa kita. Di dalam jiwa manusia ada 3 perkara. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak inilah
yang seringkali menjegal atau bertentangan dengan tujuan Tuhan. Sampai setiap kita menang terhadap jiwa kita sendiri, saudara akan menjadi bulan-bulanannya iblis untuk dipermainkan. Hidupmu enggak akan kemana-mana, karena terus-menerus engkau akan dipermainkan. Pikiranmu akan mengawang-awang. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya ingin sampaikan. Bertahun-tahun ada hal-hal yang membuat saya takut. Bahkan membuat saya cemas, khawatir, berlebihan. Salah satu yang membuat saya takut adalah takut kehilangan pekerjaan. Saudaraku, sungguh-sungguh saya ingin sampaikan. Karena saya sebagai kepala rumah tangga, saya memelihara orang tua pada waktu itu. Saya punya tanggung jawab terhadap gereja Tuhan, terhadap ini, terhadap itu, terhadap anak-anak. Saya takut kehilangan pekerjaan. Kenapa saya takut kehilangan pekerjaan? Kalau saya kehilangan pekerjaan, gerbong yang akan dikorbankan itu banyak. Saya betul-betul ketakutan. Kadang-kadang saya berbuat salah sedikit pun, saya jadi ketakutan sampai keringat dingin pada waktu malam. Karena saya takut dimimpikan hal-hal yang menakutkan. Betul-betul saya ingin sampaikan. Sampai saya retired. Saya sekarang nggak pernah merasa takut, padahal udah hilang kerjaan. Coba saudara bisa bayangkan bahwa semua itu sekedar rencana iblis untuk membuat saya khawatir tentang hari esok. Saudaraku, mungkin saudara punya kekhawatiran yang lain, punya ketakutan. Takut kalau nanti saya sakit, takut kalau nanti begini, takut kalau nanti begitu. Saudaraku, manusia akan hidup oleh satu dari dua hal. Either you live by faith or you live by fear. Saudara hidup dengan rasa takut atau saudara hidup dengan imanmu. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, saudaraku, manusia akan dikuasai oleh jiwanya sendiri, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauannya. Seringkali ketiga hal ini akan berupaya untuk menjegal rencana Tuhan dalam hidupmu. Pikiran yang keliru, pikiran yang salah, perasaan yang tidak benar, sehingga perasaan itu dibawa-bawa seakan-akan ini adalah firman Tuhan. Kok perasaan saya nggak enak ya? Perasaan saya kok kurang sejahtera. Ini saudaraku, kita dituntun oleh perasaan kita sendiri. Atau kemauan-kemauan yang berlebihan, kemauan-kemauan yang menyesatkan dan sebagainya. Manusia seperti ini akan terus diombang-ambingkan. Dan Tuhan katakan kepada 12 pengintai, kuatkan dirimu, make yourself strong, strengthen yourself, kuatkan dirimu sendiri. Itu adalah firman Tuhan. Dan firman yang sama itu akan berlaku buat saudara dan saya. Saudara akan menghadapi banyak perkara. Tetapi satu hal yang Tuhan tidak bisa buat. You have to make yourself strong. Engkau sendiri harus membuat dirimu kuat. Kalau saudara tidak membuat dirimu kuat, saudara akan menjadi bulan-bulanannya iblis. Saudara akan dipermainkan. Si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini dan sebagainya. Saudara akan terus diombang-ambingkan. Saudara menjadi pribadi yang tidak punya pendirian. Takut kepada hal-hal yang tidak ada artinya sama sekali. Mungkin beberapa orang takut jangan-jangan tomat itu mengandung kolesterol dan sebagainya. Jadi semuanya menakutkan yang konyol, yang betul-betul nggak ada gunanya sama sekali. Saudaraku, inilah yang Tuhan katakan melalui Musa. Di samping semua pekerjaan ini, periksa tanahnya, periksa orangnya, periksa hasil buminya, periksa semuanya. Tetapi terlepas daripada semua itu, make yourself strong. Strengthen yourself. Inilah yang tidak digubris oleh 10 pengintai. Dan itu ditangkap oleh Yosua dan Kaleb, terutama Kaleb. Dia mengerti betul untuk bisa berhasil mengintai tanah perjanjian, untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, I have to make myself strong. Ini bukan tugas Tuhan, ini bukan tugas hamba Tuhan untuk menumpang tangan mendoakan saudara. Tapi it's your job, it's your duty untuk make yourself strong. Sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, kuatkan dirimu. Karena di depanmu ada tanah perjanjian yang Tuhan persiapkan bagi dirimu. Itu hanya akan terjadi apabila engkau menguatkan dirimu sendiri. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Pada waktu Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai kembali kepada Musa. 10 mengata-ngatai Musa. 10 menceritakan hal-hal busuk. Sampai-sampai Kaleb harus menasehati mereka. Untuk jangan mengumpat, jangan mencaci maki Musa. Saudara perhatikan. Bilangan 14, mundur 1 pasal. Perhatikan ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Saudaraku, tiba-tiba kita melihat Kaleb mempunyai satu mata yang berbeda dengan mata orang lain. Kaleb melihat di luar kasat mata. Semua orang melihat orang-orang raksasa yang kuat, yang menakutkan. Kaleb melihat sesuatu yang lain. Kaleb berkata kepada mereka, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Pelindung mereka sudah pergi. Tetapi pelindung kita menyertai kita sampai selama-lamanya. Kaleb bisa melihat hal itu. Kenapa Kaleb bisa melihat? Karena dia memperkuat jiwanya sendiri. Saudaraku, kembali ke Bilangan 13. Pada waktu itu, ketika mereka mengata-ngatai Musa, tetap di Bilangan 14. Pada waktu mereka mengata-ngatai Musa dan hampir meraja Musa. Lalu Tuhan katakan, Musa, aku akan musnahkan bangsa ini. Musa berlutut memohon kepada Tuhan supaya bangsa ini jangan dimusnahkan. Karena Musa yang memohon, Tuhan berkata, oke, aku biarkan mereka hidup. Saudara, perhatikan perkataan Tuhan ini. Ini penting sekali. Ayat Bilangan 14 mulai ayat yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, kata Tuhan, dan demi kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Saudara perhatikan, kalau ini berbicara kepada mereka, ini juga berbicara kepada kita. Sekalipun janji itu sudah diberikan dengan sumpah, mereka tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Sudah bisa bayangkan, kalau itu terjadi buat kita. Perhatikan ayat ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Ini Kaleb namanya ini Kaleb Sitorus. Agak lain dia. Saudara, firman Tuhan katakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan sendiri berkata, ini Kaleb agak lain dia. Jiwanya lain. Kenapa jiwa Kaleb lain? Kenapa dia berbeda dengan yang lainnya? Karena dia memperkuat dirinya sendiri. Pada waktu Musa berkata kepada ke-12 pengintai, tabahkanlah hatimu, kuatkan dirimu sendiri, make yourself strong. Satu orang menangkap perintah itu. Dia perkuat dirinya. Saudaraku, orang yang jiwanya kuat, dia akan hidup. Tetapi kalau jiwamu melemah, bahkan kesempatan hidup pun engkau akan abaikan. Saya ingin berikan satu kesaksian. Saudara mendengar tahun 2001, 11 September 2001, ada satu peristiwa yang namanya September 11. Ketika pesawat-pesawat itu dikuasai oleh para hijacker dan ditabrakkan ke World Trade Center dan ke Pentagon dan ke beberapa tempat. Saudaraku, di World Trade Center di New York, di downtown New York, di Manhattan, ada dua twin tower, North Tower dan South Tower, tower utara dan tower selatan. Pada waktu itu ada seorang anak Tuhan. Pada pagi hari dia berangkat bekerja. Dia sudah membaca firman Tuhan dan dia berdoa. Dia percaya Tuhan menyertai dia. Waktu dia pergi, ini kesaksian dia sendiri, saudara. Namanya Mike Johnson. Pada waktu dia pergi ke kantornya ada di lantai 50 dari North Tower. Ketika dia sampai di kantor pada kurang lebih jam 9.15, 9.20, pesawat pertama menabrakkan dirinya di North Tower, di tower di mana dia bekerja, di lantai 50. Pesawat itu nabrak di lantai 93 sampai 99. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika pesawat itu menabrak, goyang tower itu. Dan seluruh listrik padam. Lantai 93 sampai 99. Tulang-tulang besinya itu lumer karena akibat daripada ledakan pesawat yang menabrak itu. Semua orang ketakutan. Tapi dikatakan, udah gak usah takut, tenang aja, tenang. Kembali bekerja dengan tenang. Mike dengan teman-temannya berkata, ya udah kita tenang bekerja di lantai 50. Kemudian beberapa menit, 17 menit setelah itu, dia melihat ke jendela.
South Tower ditabrak oleh pesawat. Dan semua orang ketakutan. Beberapa waktu setelah itu, South Tower, mereka masih melihat. Padahal North Tower ketabrak duluan. 17 menit setelah itu baru South Tower. Ini saudara bisa lihat di Wikipedia. Pada waktu South Tower ketabrak, beberapa menit setelah itu, South Tower itu runtuh duluan. Jatuh. Semua orang panik. Mike bersama 2 orang temannya. Dia berkata, ayo sekarang kita mempunyai kesempatan. Kita turun dengan tangga darurat. Kita lari secepatnya. Satu temannya pingsan karena ketakutan. Yang satu berkata, ya Tuhan tolong. Dia udah ketakutan, jiwanya udah amburadul. Dia lompat dari jendela. Bunuh diri. Mike sendirian. Dia paksakan untuk turun dari lantai 50 dengan tangga darurat. Dia seperti merosot turun. 10-20 meter setelah dia keluar, North Tower itu jatuh. Runtuh. Saudaraku, Mike bersaksi, kalau saja saya nggak punya jiwa yang kuat, saya nggak ada hari ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, betapa sering saudara dan saya akan melihat kemungkinan-kemungkinan. Seharusnya engkau bisa hidup. Seharusnya engkau bisa berhasil. Seharusnya engkau bisa menikmati tanah perjanjian. Tapi karena jiwamu lemah, karena engkau tidak memperkuat dirimu sendiri, maka ketika kesempatan itu terjadi, you will let it go. Engkau akan abaikan kesempatan itu. Kenapa? Karena jiwamu lemah. Bukan karena Tuhan gak mengasihimu. Roh memang penurut, tetapi tubuh lemah. Tugasmu lah, tugas saya lah, untuk memperkuat jiwa kita sendiri. Bagaimana Kaleb memperkuat jiwanya? Perhatikan kembali lagi. Lihat Bilangan 14. Perhatikan ayat yang ke-23 mulai. Mulai dari ayat 22. Semua orang yang melihat kemuliaanku dan tanda-tanda yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Ayat 24, perhatikan sungguh-sungguh. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku, Kaleb disebut lain jiwanya. Kenapa jiwa Kaleb lain? Karena dia mengikuti aku sepenuhnya. He follow me wholeheartedly. Dia mengikuti aku dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, pada akhirnya Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Setelah dia masuk, usianya 85 tahun. Pada waktu itu peristiwa itu dia masih berusia 40-an tahun. Ketika dia masuk dan dia usianya sudah 85 tahun. Kaleb pergi dengan berani kepada Yosua. Dia katakan, Yosua, engkau dengar perkataan hamba Tuhan itu, yaitu Musa, bahwa tanah yang aku duduki, tanah yang aku injak, karena aku memegang perintah Tuhan sepenuhnya, tanah itu menjadi hakku dan keturunanku. Lalu Yosua berkata, silakan. Yang mana yang kau akan pilih? Usia 85 tahun. Kaleb terus memperkuat dirinya. Dia mengalahkan penduduk-penduduk Hebron sampai hari ini. Hebron adalah milik orang-orang suku Yehuda. Kenapa? Itu bisa menjadi milik orang suku Yehuda. Karena dia memperkuat hatinya sendiri. Dia memperkuat jiwanya. Dia mengikuti firman Tuhan. Dia percaya apa yang firman Tuhan katakan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Percayakah saudara akan firman Tuhan? Percayakah engkau sungguh-sungguh akan firman Tuhan? Satu kali engkau akan berada di persimpangan jalan. Percaya kepada firman Tuhan tapi enggak ada untungnya. Ngikuti sesuatu yang berbeda ini lebih lebih menguntungkan, lebih menyenangkan hati, lebih masuk akal. Saya punya begini, saya punya begitu dan sebagainya. Ini semua lebih masuk akal. Saudaraku, sependeta-pendetanya sekalipun, saya ingin sampaikan, belum tentu saudara akan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, kalau engkau mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat tanah perjanjian itu akan menjadi milikmu. Sampai rencana Tuhan itu digenapi. Karena Tuhan akan menggenapi tujuannya. Orang-orang yang jiwanya lain. Orang-orang yang jiwanya berbeda. Yang menguatkan dirinya sendiri. Dia akan mengikuti Tuhan sepenuhnya. Saudara tahu, apa arti sepenuhnya? Tahun 1938,
ada satu peristiwa, November 1938. November 1938, ada peristiwa di Jerman, namanya Kristallnacht, the Night of the Broken Glass. Orang-orang tentara Nazi datang ke rumah-rumah orang Yahudi, mendobrak, memecahkan gelas-gelas, diperingati sampai hari ini sebagai the Night of the Broken Glass, the Kristallnacht, bahasa Jerman. Saudaraku, pada waktu itu yang berkuasa di Inggris adalah King George ke-6, King George VI. Pada waktu King George mendengar itu, dia nggak bisa tidur. Dia katakan kepada semua ajudan-ajudannya, kepada pemerintahan Inggris, kirimkan pasukan, selamatkan sebanyak-banyaknya anak-anak Yahudi dari Jerman. Mereka berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 anak-anak Yahudi. Dibawa ke Inggris, dimasukkan ke panti-panti asuhan, dititipkan ke gereja-gereja, dipelihara, dijaga. Dari 10.000 anak-anak Yahudi lebih ini, ada satu orang namanya Beryl Gardner. Beryl Gardner ini seorang berusia 11 tahun. Anak itu ketika baru pertama kali masuk ke Inggris, sampai beberapa minggu setelah itu, dia nggak berhenti menangis, dia nggak berhenti merengek-rengek. Semuanya dia terus menangis, dia begitu kecewa, hatinya begitu hancur. Saudara pernah tahu anak-anak yang sedang menangis, mencari mama, mami. Lalu saudara tahu, oh, udah nggak usah cari mami, ini ada ice cream. Tetap mami. Oh, udah nggak usah cari mami, ini ada deposito 10 miliar. Tetap dia cari mami. Saudara, orang yang betul-betul hatinya sungguh-sungguh, dia cari maminya. Nggak bisa dibujuk dengan yang lain-lain. Beryl Gardner mencari papa mamanya. Dibujuk seluruh keluarga besar, seluruh panti asuhan itu membujuk Beryl Gardner. Nggak bisa ditenangkan. Sampai kemudian dia mendengar King George VI akan mengunjungi kota itu dan mengunjungi tiap panti-panti asuhan. Begitu dia mendengar, dia tenang. Dia mulai membereskan dirinya, dia bisa mengatur perasaannya, mengatur dirinya sendiri. Dia mulai menjadi tenang. Sesuatu terjadi dengan Beryl Gardner. Hari yang ditunggu-tunggu tiba-tiba King George VI akan mengunjungi kota itu, melewati satu jalan. Semua orang berdiri di jalan-jalan dan mereka menyambut kereta kuda mobil daripada King George yang akan lewat. Semua orang berdiri memberikan penghormatan, memegang bendera Inggris Raya. Pada waktu mobil daripada King George lewat di depannya, Beryl Gardner seperti peluru. Dia berlari tanpa bisa ditahan. Dia melompat dan menabrakkan dirinya kepada mobil yang berjalan pelan-pelan. Cepat-cepat ditangkap oleh para prajurit tentara Inggris dan dibantingkan ke tanah. Dia bangkit lagi, dia terus mengejar mobil itu. Sampai King George membuka pintunya. Dia katakan, kenapa? My son, do you want to greet me? Apa engkau mau mengatakan hello kepada saya? Beryl Gardner berkata gini, Your Majesty, my Lord, my King. Sejak saya datang ke Inggris Raya ini, saya tidak pernah berhenti menangis. Saya tidak pernah berhenti berduka cita. Saya terus dikuasai oleh ketakutan. Saya nggak bisa tidur, mungkin satu malam saya bisa tidur 1-2 jam. Saya dibangunkan tengah-tengah malam. Kenapa kamu seperti itu? Karena orang tua saya ada di Jerman. Entah mereka masih hidup atau sudah mati. Entah apa yang akan terjadi dengan mereka. Saya ketakutan memikirkan mereka. Saya merindukan mereka. King George VI berkata begini, My son, aku ini Raja Inggris. Aku bukan penguasa di Jerman. Aku nggak bisa lakukan apa-apa. Beryl Gardner nggak bisa menerima kata tidak dari seorang raja sekalipun. Dia katakan, My King, you are the King of England. Engkau adalah raja atas Inggris Raya. Engkau bisa melakukan apa saja kalau engkau mau. Perkataan itu seperti halilintar menggampar muka daripada King George VI. Dia katakan, oke, let me see what I can do. Dipanggil ajudannya, coba catat. Di mana orang tuanya? Di kota apa? Siapa nama orang tuanya? Kemudian raja pergi. Beryl Gardner sesudah berkata itu kepada Raja George ke-6. Dia pulang, dia tenang, dia menunggu waktunya. Beberapa waktu setelah itu, Ibu Asrama berkata, Beryl, kamu membuat impresi yang luar biasa kepada King George. Dia mengirimkan hadiah buat kamu. Wah, hadiah apa? Itu, buka aja pintu itu. Dibuka, ketika dibuka, kedua orang tuanya ada di depan.
dikirim oleh King George VI. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ini saya wandering around. Ya, saudara perhatikan ini. Ada 10.000 anak-anak Yahudi yang diselamatkan oleh King George VI. Tidak satu pun yang permintaannya dikabulkan oleh King George VI. Tidak ada satu pun yang berani menabrakkan dirinya kepada King George VI. Demi untuk satu permohonannya. Demi untuk memegang keteguhannya bahwa King George itu mampu melakukan apapun kalau dia mau. Hanya Beryl Gardner yang orang tuanya diselamatkan oleh King George VI. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ada ribuan jutaan anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Tapi belum tentu satu yang percaya sungguh-sungguh seperti Kaleb. Dia mengikuti Allahnya dengan sungguh-sungguh sepenuh hatinya. Itulah yang membuat Kaleb jiwanya berbeda. Bukan karena dia nyanyi, agak lain bapaknya, agak lain ibunya. Bukan karena itu, saudaraku. Tapi karena dia memegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan itu yang membuat dia agak lain. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Beranikah saudara memegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Sampai hidupmu berbeda. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Yang kedua, yang saya wandering around. Saudara, tahun 1936, yang menjadi Raja Inggris adalah Raja Edward ke-8. Kemudian Raja Edward ke-8 jatuh cinta dengan seorang wanita kebanyakan, wanita biasa dari Amerika. Lalu dinasehati, Raja sesuai dengan peraturan pemerintahan, engkau nggak boleh menikahi dengan wanita kebanyakan ini. Sekarang kau punya dua pilihan, tinggalkan wanita ini atau tinggalkan tahta Inggris. Sudah tahu, Raja Edward ke-8 meninggalkan tahta Inggris demi untuk bisa mengawini wanita ini. Karena dia meninggalkan tahta Inggris tahun 36, adiknya menjadi raja atas Inggris. Namanya King George VI. King George VI itu menjadi raja hanya beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Dan beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, dia meninggal, dia mati. Lalu anak perempuannya yang pertama, Ratu Elizabeth II, menjadi ratu sampai beberapa tahun yang lalu. Saudaraku, kadang-kadang saya berpikir, mungkinkah Tuhan menggeser Raja Edward ke-8 demi untuk memuluskan Raja George ke-6 naik tahta, demi untuk memberikan kesempatan supaya orang tua daripada Beryl Gardner bisa diselamatkan dan bisa dibawa kembali bertemu dengan anak-anaknya. Kalau Tuhan bisa lakukan seperti ini, karena saya berpikir di sepanjang sejarah di dalam Alkitab berkali-kali dinyatakan seperti itu. Pada zaman Ratu Esther, Ratu Wasti digeser oleh Tuhan supaya Ratu Esther bisa naik. Dan ketika Ratu Esther naik, hanya untuk satu tujuan, supaya menyelamatkan orang-orang Yahudi dari tekanan orang yang kerasukan setan, yaitu Haman bin Hamedata. Dia memberanikan dirinya pergi kepada Raja Ahasiweros dan memohonkan keselamatan bagi bangsanya. Kadang-kadang saya berpikir sejarah bisa dirubah oleh tangan Tuhan demi untuk membela orang yang jiwanya agak lain. Saudaraku, beranikah saudara mulai hari ini mempunyai jiwa yang berbeda? Jangan mudah cengeng, jangan mudah menyerah. Pastikan kau tetap kuat. Itu tugasmu dan tugasku. Kalau jiwamu kuat, maka engkau akan melihat tanah perjanjian itu bagianmu. Sampai masa tuanya pun, yang namanya Kaleb masih bisa menduduki Hebron dan keturunannya sampai hari ini. Saudaraku, saya rindu supaya setiap kita mencapai tujuan Tuhan. Perkuat dirimu, kuatkan dirimu sendiri. Amin.